Ada beberapa cara untuk memilih trotolan murai batu prospek calon vektor idaman kicau mania. Hal-hal yang harus diperhatikan dan penting dalam pemilihan trotolan murai batu trotol adalah dari kepala, mata, paruh, dan yang lain-lainnya. Nanti kita jelaskan di video ini. Oke, simak terus video ini, jangan sampai dilewatkan agar nggak gagal paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat sarang kicau? Semoga dalam keadaan yang sehat selalu dan semoga apa yang kita cita-citakan tercapai, amin ya robbal alamin. Di video kali ini saya akan berbagi pengalaman bagaimana cara memilih trotolan murai batu yang prospek idaman para kicau mania. Kita harus tahu hal-hal yang harus kita perhatikan dan harus kita perhitungkan. Ini penting dalam pemilihan trotolan murai batu. Ini bisa dilihat dari kepala, mata, dan paruh. Sebenarnya ada 7 hal yang harus kita perhatikan ya. Yang pertama kita jelaskan dulu dari kepala. Untuk teman-temanku semuanya dalam pemilihan trotol murai batu, yang pertama yang bisa kita lihat biasanya bentuk kepala. Pilihlah kepala yang besar karena dipastikan isi kepala dan otaknya juga lebih besar, sehingga trotolan tersebut bisa merekam dengan baik masteran-masteran yang kita berikan. Dia akan cerdas dan dapat menangkap masteran apa saja yang kita inginkan. Murai batu trotol dengan kepala besar biasanya mempunyai mental vektor dan terlihat gagah dan garang. Untuk yang kedua, pemilihan yang kedua biasanya kita bisa melihat dari bentuk matanya. Dalam pemilihan mata murai batu trotol, usahakan mata yang besar dan lebar melotot, karena dengan mata yang besar, lebar, dan melotot, trotolan tersebut lebih awas dalam melihat musuh-musuhnya. Mata yang melotot diyakini mempunyai sifat mental baja, tidak takut sama lawannya. Ini biasanya yang kita amati. Yang selanjutnya, yang ketiga adalah pemilihan paruh. Pilihlah paruh trotolan itu yang panjang, tebal, karena akan terlihat kokoh dan dipastikan sobekan mulutnya itu lebih besar, lebih lebar, sehingga dalam berkicau akan lebih lebar membuka mulutnya. Pilihlah paruh dengan sobekannya itu yang sedekat mungkin dengan mata. Itu menandakan volumenya itu lebih keras dan kasar. Bisa dilihat untuk trotolan-trotolan teman-temanku semuanya yang sedang dirawat, mungkin mempunyai ciri-ciri bentuk paruh yang begitu. Insya Allah untuk kedepannya itu lebih mantap, lebih jos untuk di lapangan. Dan selanjutnya kita lihat dari leher. Untuk pemilihan leher trotolan murai batu, pilihlah yang panjang. Ini menandakan murai batu tersebut dapat membawakan lagu-lagu yang biasanya itu ngerol dan nembak, dan tembakannya itu lebih panjang. Dan sebaliknya untuk leher pendek juga bagus. Ini mempunyai karakter ngerolnya yang sedikit pendek, tapi suara ngerolnya itu lebih keras dan kasar, dahsyat ya, karena semuanya itu mempunyai kekurangan dan kelebihan masing-masing dari yang leher panjang dan yang leher pendek. Ini kita bisa perhatikan. Selanjutnya yang kita harus perhatikan, yang kelima adalah badan atau fisik trotol. Pilihlah badan yang panjang dan besar. Biasanya dia memiliki nafas yang panjang juga, jadi dalam membawakan lagu-lagunya lebih sempurna. Dan selebihnya trotolan yang bodi kecil dan panjang biasanya lebih gesit dan membawakan irama lagunya itu lebih melengking dan tajam. Nah, ini kita harus bisa memprediksi
semuanya itu ada kekurangan, ada kelebihannya. Kita harus perhatikan dari semuanya trotol. Mungkin teman-teman mempunyai trotol-trotolan atau ciri-ciri begitu, mungkin kita bisa saling belajar bersama untuk memprediksinya. Selanjutnya yang keenam, untuk pemilihan warna bulu. Pilihlah warna bulu trotol itu yang lebih tegas, lebih jelas dibandingkan trotol-trotolan yang lainnya. Seperti biru mengkilap, lebih tegas, lebih nyata. Ini menandakan trotolan tersebut itu lebih vektor. Karena bulu pada trotolan yang berwarna putih kusam itu biasanya murai batu hasil silangan. Sedangkan warna bulu trotol yang berwarna merah itu biasanya trotolan tersebut masih ori, murai batu asli. Kembali lagi kita ke trah dan prediksi. Ini yang kita harus garis bawahi. Ini semuanya adalah prediksi. Semoga dalam prediksi ini itu bisa kita memperlihatkan trotolan yang lebih bagus, lebih berkualitas. Itu yang kita harapkan. Dan selanjutnya yang terakhir, yang ketujuh adalah pemilihan kaki atau bentuk kaki trotolan murai batu. Pilihlah kaki murai batu yang terlihat itu besar. Ini menandakan kekuatan kakinya itu lebih besar. Dan pilihlah jari-jari murai batu yang panjang, karena dengan jari-jari yang panjang trotolan murai batu akan mencengkram lebih kuat dibandingkan seperti jari-jari betina yang pendek. Jari-jari kaki yang lebih panjang akan mudah beradaptasi di segala medan. Contohnya saat kita mengganti tangkringan dengan tangkringan yang besar atau yang kecil, atau saat murai batu sedang bertengger dengan tangkringan segala ukuran, dia akan lebih mudah menyesuaikan dengan lingkungan barunya. Dan untuk murai batu yang mempunyai jari-jari yang lebih pendek itu biasanya sulit untuk beradaptasi, lama adaptasinya ya dengan tangkringan barunya. Apalagi tangkringan barunya itu lebih besar, dia akan sedikit lama untuk menyesuaikannya. Bisa dimengerti dan dipahami ya untuk hal ini. Dan saya tekankan lagi, untuk pemilihan murai batu seperti hal-hal yang di atas atau ciri-ciri yang di atas kita telah jelaskan, ini adalah semuanya prediksi. Tinggal kita bisa memilihnya, kita milih yang suka yang mana ya. Untuk teman-temanku semuanya, mungkin teman-temanku semuanya mempunyai argumen lain, bisa kita belajar bersama, kita saling sharing bersama untuk menentukan trotolan-trotolan kita yang lebih berkualitas, yang lebih bagus lagi. Di sini kita tidak bermaksud menggurui teman-temanku semuanya, kita hanya belajar, kita hanya sharing agar kedepannya kita dalam merawat trotolan kita itu lebih baik lagi. Semoga teman-temanku semuanya bisa memahaminya. Dan untuk teman-temanku semuanya yang suka dengan video ini, bisa di komen, di like, dan di subscribe, karena subscribe itu gratis ya. Semoga video ini lebih bermanfaat lagi untuk kedepannya, untuk kita merawat trotolan murai batu kita. Dan kita sebagai peternak dan perawat murai batu menginginkan murai batu kita itu yang bagus dan berkualitas. Ini mungkin bisa menjadi acuan, mungkin ini bisa juga menjadi referensi buat teman-temanku semuanya dalam memilih trotolan murai batu yang baik ya. Kunci sukses adalah kita harus selalu berpikir positif, kita harus belajar, kita harus berdoa dan berusaha, karena Tuhan yang akan menentukan. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dan kurang tepat dalam penyampaiannya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam kicau mania, salam sehat selalu.